Anda kembali bersama kami. Saya masih bersama dengan Menteri Kesehatan. Jadi Pak Budi tadi sebelum jeda saya kasih pertanyaan yang soal jaminan kesehatan nasional nih, salah satu lewat BPJS. Sekarang tuh Bapak masih tahu. Saya berharap Bapak tahu sekali bagaimana berbagai perbaikan yang perlu dilakukan untuk layanan BPJS. Masih ada yang antrinya lama, Pak. Kualitas layanannya juga mungkin perlu diperbaiki. Bapak mungkin sudah tahu itu. Tapi bagaimana nanti jaminan kesehatan nasional nanti kalau RUU kesehatan ini kemudian sama-sama disepakati oleh DPR dan pemerintah dan akhirnya diberlakukan? Saya jujur harus bilang ya, karena saya terlibat dengan BPJS waktu masih jadi Direktur Bank Mandiri untuk ambil alih Askes di zamannya Pak Fahmi Idris. Jadi saya tahu benar sejak awal. Kalau jujur saya lihat BPJS sekarang ada suksesnya dulu yang kita mesti ingat. Ini menjadi salah satu asuransi kesehatan nasional paling besar di dunia. Saat ini? Saat ini kan udah 200 juta lebih ya. Dan yang kedua, beberapa tahun terakhir ini pembayarannya ke rumah sakit lebih lancar. Memang masih terbatas layanannya, tapi perbaikannya lebih lancar dan banyak rumah sakit pengen bermitra dengan BPJS. Artinya dari bisnis analytics-nya udah bagus harusnya. Nah, saya kekhawatirannya sama BPJS satu. Di seluruh dunia yang namanya biaya kesehatan per kapita itu tumbuhnya selalu di atas GDP per kapita pertumbuhan. Jadi artinya apa? Kalau penghasilan suami naik 5%, istri minta belanjanya naiknya 10%. Itu nggak sustain. Di seluruh dunia begitu. Tapi karena kesehatan itu isu politis yang sensitif, itu dipaksa oleh sistem politik agar harus terjadi. Nah itu suatu saat bisa kolaps. Nah itu harus dijaga benar-benar dengan BPJS supaya itu terjadi. Nah untuk itu saya ngobrol sama Bu Ani ini kita harus jaga nih gimana. Itu sebabnya nanti kerjasama antara BPJS, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan itu harus lebih padu. Nah kami di undang-undang ini mengusulkan dibentuknya Komite Kebijakan Sektor Kesehatan. Karena ini kan lapor ke Presiden masing-masing. Saya sama Bu Ani itu harus begini. Ya kalau Menteri Kesehatannya, Menteri Keuangan cocok. Kalau nggak cocok, itu susah tuh. Karena kebijakan keuangannya di dia, kebijakan kesehatannya jadi jalan sendiri-sendiri ya. Itu harus ada forum koordinasi. Dan contoh yang paling bagus itu dilakukan di keuangan antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, sama LPS. Itu kan Ibu Sri Mulyani bikin yang namanya Komite Kebijakan Sektor Keuangan. Itu yang akan kita pakai. Supaya 3 lembaga yang report ke Presiden ini bisa bekerja sama lebih baik, berkoordinasi lebih baik. Itu dari dalam tataran kebijakan Pak, dari soal kualitas layanan, adakah nanti kebaruan? Kita sama BPJS ingin melakukan review. Makanya kita sekarang lagi lakukan digitalisasi ini. Digitalisasi dari BPJS sudah ada sistemnya. Sekarang dari pemerintah lakukan juga seluruh rumah sakit, apotek, lab kita integrasi dalam sistem Satu Sehat. Dan semuanya harus terstandarisasi, datanya data digital dan terkoneksi by akhir tahun ini. Kalau itu sudah terkoneksi, kita bisa lihat. Jadi kapan dia daftar. BPJS nggak ada daftar. Kapan dia daftar? Aku ada. Dia daftar bisa jam 8 pagi. Dia dapatnya jam berapa? Kalau dia masuk yang jam 8 malam, ketahuan. Berarti atau dia masuk. Dan kita bisa lihat kalau yang non BPJS masuknya jam 8, jam 9 udah masuk. Yang BPJS jam 8 pagi, jam 8 malam masuk. Itu data itu akan dapat. Kita akan feedback ke BPJS, ini diginiin nih sama rumah sakit A, mesti diperbaiki. Atau rumah sakit A misalnya, ada orang yang daftar, dia sakit usus buntu, dilayani 3 hari kemudian. Tapi yang non BPJS langsung dibayar, kita langsung tahu kan, oh dia usus buntu, yang ini ditolak, kok yang ini dilayani dalam 1 hari. Karena semua data sudah secara digital lebih gampang. Apakah juga kehadiran dari RUU kesehatan ini juga menjawab, nggak hanya di bidang kesehatan ya Pak, tapi dalam segala hal, karena negara kita ini luas sekali ya, dari Aceh sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketimpangan layanan kualitas dan secara kuantitatif dan secara kualitatif itu masih terjadi, termasuk mungkin di layanan kesehatan. Apakah itu bisa terjawab Pak dengan RUU kesehatan? Sekarang itu sudah mulai kita lakukan. Saya jujur bilang, yaitu tadi, waktu kita bilang, oh ternyata, mohon maaf misalnya wanita, cancer paling banyak kenanya breast cancer. Dan kita tahu bahwa breast cancer itu bisa disembuhkan asal ketahuannya stadium 1 itu 90% sembuh. Kalau ketahuan stadium 3, 4, 90% wafat. Jadi mesti
deteksi dini kan, butuh alat namanya mamografi. Nah saya tanya dong, 3.100 rumah sakit yang punya mamografi berapa? Cuma 200, 9-10%. Pantas banyak yang kena, matinya banyak. Nah itu yang kita mesti beresin. Jadi dengan adanya data satu sehat yang sudah lebih rapih nanti, kita bisa lihat tuh, oh ternyata yang namanya mamografi cuma ada di 15 kota, ini dari 514 kabupaten kota, hanya ada di 200 rumah sakit dari 3.100. Nah kita beliin, kita minta Pemda isi. Tapi begitu diisi, BPJS mesti buka tuh, rumah sakit ini kalau kasih layanan mamografi dibayarin dong, jangan nggak dibayarin. Itu terjadi juga kan sekarang kalau nggak terkoordinasi. Nah itu yang koordinasi itu kenapa penting dilakukan, supaya pemerataan itu terjadi. Tapi pemerataan itu terjadinya butuh alat, butuh dokter spesialis, dan butuh keuangannya dari BPJS. Nah itu yang tadi kita obrolin semua nih Pak, masalahnya. Harus terkoordinasi, dan kita udah nemu. Kayak sama kayak jantung kena serangan jantung itu 12 triliun tuh BPJS, paling banyak meninggal. Aku tanya kenapa paling banyak meninggal? Orang kena serangan jantung Indonesia paling banyak. Serangan jantung mesti diapain? Mesti pasang ring Pak. Kalau dia dalam 4 jam pasang ring, 80% selamat. Ya. Kalau abis itu telat, 80% wafat. Gitu kan, jadi mesti cepet kan, 4 jam. Kalau 4 jam nggak bisa orang kena Sukabumi dibawa ke Bandung kan, telat ya. Dari Sukabumi harus Sukabumi aja. Artinya 514 kabupaten kota harus bisa kan pasang ring. Berapa yang bisa? 44. Lebih rendah dari 10%. Ya pantas mati tinggi biayanya. Butuh apa? Butuh pasang alatnya. 1 tahun selesai, aku bisa beli alat. Dokter spesialis yang nggak ada. 4 tahun, sekarang saya latih dokter spesialis selesai, BPJS-nya mesti buka dibayar. Pak, kita udah punya cath lab, belum dibuka sama BPJS. Kita ngomong sama BPJS. Karena BPJS bilang, oh menterinya sekarang arahnya ke sana. Itu koordinasi itu penting. Kalau dari kasus itu saja, jadi terbayang tadi saya yang kita bahas dari tadi Pak, bahwa kenapa negara harus hadir sih, karena tugasnya bisa mengorkestrasi banyak pihak, banyak lembaga, sehingga kebayang kalau di rezim undang-undang lama ini itu dikasih ke satu sektor saja atau bahkan satu atau beberapa organisasi saja, ya nggak selesai-selesai ya Pak ya. Itu mungkin yang saya harapkan ini datang ke rumah Pak Menteri nih untuk bisa menegaskan itu, karena tadi di awal bahwa ada juga kenapa sih jadi semuanya diatur sama pemerintah. Kalau saya mendengar cerita Pak Menteri sih saya jadi paham kenapa harus pemerintah, karena ternyata yang bisa menyatukan data, yang bisa kemudian memberikan instruksi ke berbagai lembaga itu adalah pemerintah. Bapak mungkin punya penjelasan soal itu? Memang contohnya tadi jelas menggambarkan betapa kompleksnya menyediakan layanan kesehatan yang jadi tanggung jawab negara kan. Kita pertama mesti nyiapin sarana prasarana, rumah sakitnya, puskesmasnya, alat-alatnya. Itu yang nyiapin siapa? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta. Nggak ada hubungan nih sama organisasi profesi dulu. Habis itu kita mesti nyiapin orangnya. Itu hubungannya pendidikan, banyak di negeri, kemudian ada hubungannya dengan surat izin praktek yang banyak di profesi, gitu kan? Profesi banyak, ahli penyakit jantung, ahli penyakit kanker banyak. Kemudian yang terakhir butuh pembiayaan yang ketiga, jadi butuh alat, butuh orangnya, butuh duitnya. Duitnya sekarang paling banyak di BPJS. Sebagian juga ada asuransi non BPJS. Nah, orkestrasi 3 itu iya, memang harus dilakukan oleh pemerintah. Kalau nggak terlampau luas, terlampau kompleks untuk bisa dilakukan. Dan pada akhirnya yang dikorbankan adalah masyarakat nggak dapat layanan akses karena nggak lengkap. Maju sendiri di satu sisi orangnya, izin prakteknya. Nah kalau pembiayaannya nggak ada, gimana? Orang datang nggak dibayar, ya ngapain kita ini? Kalau bikin ini alatnya orangnya dibanyakin, alatnya nggak ada, kasihan dokter-dokter datang, Pak saya udah dokter spesialis bedah, datang di Nias nggak ada ruang operasi, saya mau bedah siapa? Masa bedah sapi? Gitu kan nggak mungkin. Jadi tepatkah jika saya mengatakan bahwa RUU kesehatan ini adalah tujuan utamanya adalah, salah satu tujuan utamanya adalah mengembalikan atau memberikan, kalau itu kewenangan baru, kewenangan yang memang seharusnya dimiliki oleh pemerintah, kalau Bapak tadi menyebutnya ability, kemampuan, kewenangan yang bisa dimiliki untuk bisa memberikan layanan yang terbaik, karena setelah dari rezim 2004 sampai sekarang nih Pak, ini karena udah dikasih ke beberapa lembaga akhirnya terpecah-pecah, nggak ada koordinasi, ujungnya kami yang rugi. Itu saya tepat memberikan kesimpulan begitu atau? Kalau saya ulangi lagi bahasanya kan,
tanggung jawab bahasa Inggrisnya kan responsibility, gitu ya kan. Nah, kalau kita kasih tanggung jawab supaya jalanin, kasih dong kita jangan hanya responsibility-nya, tapi ability to response, gitu kan. Responsibility ya, kasih kita ability to response. Kalau kita nggak punya wewenang untuk ability to respond untuk jalanin responsibility kita, nggak selesai gitu tugasnya. Padahal kita yang diamanahkan. Dan ability itu bisa diperoleh lewat pengesahan Undang-undang Undang-Undang Kesehatan. Pak Budi, terima kasih sudah menerima kami di obrolan malam di rumah dinas. Ternyata ini sekali rumah dinasnya, bisa ngobrol banyak dan panjang. Jadi harapan kami besar sekali untuk RUU Kesehatan yang mungkin ada target Pak disahkannya kapan? Ya, saya berharap sebelum terlalu sibuk Fokus pada negara kita ke politik. politik, ini bisa diselesaikan. Dan saya pesan saya terakhir lagi bahwa masalah kesehatan ini sebenarnya terlampau besar, jujur ya, even buat pemerintah. Jadi saya bilang, sama seperti waktu pandemi kemarin ya, masalah kesehatan ini nggak bisa dilakukan secara eksklusif oleh pemerintah. Benar itu, harus inklusif. Tapi bukan hanya juga dengan OP, harus dengan seluruh masyarakat. Ini nggak bisa pendekatannya, ini program. Harus membangun gerakan, di mana seluruh masyarakat, komponen bangsa, menggunakan modal sosialnya untuk menjaga agar mereka tetap sehat. Itu yang kita pelajari dari pandemi COVID-19 ya. Pak Budi, sekali lagi terima kasih, sehat selalu buat Anda. Terima kasih ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Anda yang sudah nonton obrolan malam kali ini. Kita tunggu saja, kita tentu memberikan harapan yang sangat besar untuk RUU Kesehatan kalau nanti sudah disahkan. Ini juga bisa memberikan layanan terbaik, layanan kesehatan terbaik untuk kita semua. Saya Christian Grich, terima kasih. Sampai jumpa. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.